Siar Jalan Emiami nomor 8 Samarinda. Selamat pagi jelang siang mendengar. Saat sekarang tepat pada pukul 11 lebih 7 menit dan kita sudah di program belajar di RRI hari ini dalam Radio Tangga Bencana COVID-19 RRI Samarinda bersama saya Reza Segap dan juga bersama MTS Negeri Samarinda. Hari ini langsung datang ke studio kami RRI Samarinda Bapak Ustadz Isro Zainuddin. Beliau selaku guru mata pelajaran fikih ya seperti itu Pak Ustadz. Dan juga hari ini materinya yang akan diberikan adalah mengenai zakat fitrah. Pendengar, khususnya Anda untuk siswa-siswi MTS Negeri Samarinda untuk bisa mengikuti mata pelajaran ini karena nantinya akan menjadi nilai tambah untuk Anda yang mengikuti materi pelajaran hari ini ya pendengar. Siaran ini bisa Anda ikuti melalui streaming kami di www.rri.co.id atau juga bisa melalui aplikasi RRI Play Go, dan juga Anda bisa mendengarkan melalui 3 frekuensi kami di 88,5 FM, di 97,6 FM, dan juga melalui 98,4 FM. Dan pendengar, Anda juga bisa mengajukan pertanyaan terbaik Anda, di mana pertanyaan ini juga akan mendapatkan hadiah untuk Anda yang bisa memberikan pertanyaan terbaik Anda sebesar pulsa Rp25.000, juga satu lagi pulsa Rp25.000 untuk satu orang yang bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan Pak Ustadz yang tercepat dan terbenar. Baik pendengar, ikuti program belajar di RRI hari ini sampai nanti di jam 12 siang. Pastikan Anda mengikuti melalui live Instagram kami, live Facebook kami juga ya pendengar. Baik, atau Anda juga bisa kirimkan untuk SMS pertanyaan dan juga untuk jawaban dari pertanyaan yang akan diajukan Pak Ustadz melalui SMS di 081258787885. Baik, kita sapa langsung Ustadz Isro Zainuddin. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat pagi jelang siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sudah ada di studio kami Ustadz Isro Zainuddin yang akan memaparkan materinya terlebih dahulu nanti sebelum masuk ke sesi tanya jawab kita pendengar. Baik, kita langsung sapa saja. Dari penyakit, begitu juga cara. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabarnya hari ini di hari ke-25 Ramadan 1441 Hijriah? Alhamdulillah, baik-baik semua. Iya, mudah-mudahan puasanya lancar sampai nanti berbuka ya Pak Ustadz. Amin. Ya, sudah siap untuk memaparkan materinya? Siap. Ya. Atau mau disapa dulu murid-muridnya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Samarinda yang berbahagia, khususnya anak-anak kami MTS, siswa-siswi MTS Negeri Samarinda dan siswa-siswi di madrasah lain maupun sekolah setingkat SMP. Sebelum Bapak akan menyampaikan materi nanti, kami harapkan untuk terutama kelas yang Bapak ajarkan fikih untuk betul-betul menyimak dan menyiapkan lembaran kertasnya untuk merangkum. Nanti akan ada nilai tambah dari kami. Ya, baik Pak Ustadz, silahkan langsung saja dipaparkan untuk materinya terlebih dahulu sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas sesuai dengan judul yang sudah kami sampaikan tentang zakatul fitri. Ada 2 istilah yang sering kita dengar menjelang Asyrul Awakhir daripada bulan suci Ramadan, 10 terakhir di bulan suci Ramadan, itu tentang zakatul fitri dan zakat fitrah. Kedua istilah ini sebenarnya sah-sah saja untuk kita bahasakan karena memang di Indonesia ini kita akan menyebutnya dengan zakat fitrah. Namun memang ada bedanya antara zakatul fitri dengan zakatul fitrah. Bedanya di mana? Kalau kita mengatakan zakat fitrah itu ada 4 huruf, yaitu fa, to, ro, dan ta marbutah, yang maknanya adalah sering diartikan sebuah kesucian. Sebagaimana hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya setiap anak itu terlahir dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi fitrah di sini diartikan suci. Dan suci pun diartikan oleh kebanyakan para ulama ataupun di kalangan kita mengartikan suci itu adalah Islam. Karena memang siyakul hadis setelahnya itu
mengatakan bahwa yang menjadikan ia Yahudi Nasrani adalah bapaknya. Hatta fa'abawahu ayyuhawwidanihi ayyumajjisanihi ayyunasranihi. Jadi yang pertama makna fitrah itu adalah, yaitu fitrah itu sendiri maknanya kesucian, atau juga bisa berarti kebersihan. Sebagaimana hadis Nabi dalam sebuah hadis mengatakan khamsun minal fitrah, ada 5 yang termasuk daripada kebersihan. Salah satunya adalah membersihkan, memotong kuku, membersihkan ketiak dan seterusnya. Jadi fitrah di sini diartikan adalah kebersihan. Jadi makna fitrah, zakat fitrah kalau kita artikan itu, maka artinya adalah sebuah kesucian, kebersihan maupun Islam. Beda dengan fitrun atau zakatul fitr. Kalau zakatul fitr, inilah yang sebenarnya yang benar, ungkapan yang benar, membayar zakat fitri atau zakatul fitr. Kenapa? Karena memang fitrun itu sendiri artinya adalah makanan. Ya, makanan yang diberikan, yang dibagikan ketika menjelang daripada melaksanakan sholat Idul Adha, Idul Fitri ataupun Idul Fitri. Dalam konteks ini, maka fitri itu sendiri bermakna makan. Kalau kita lihat dari bahasa yang dibahas dalam kitab Nahwu, itu ada bahasa Arab sarapan atau makan pagi itu adalah futur, atau ketika kita berbuka kita makan namanya iftar. Maka asal katanya adalah fitrun. Maka dalam konteks ini makna fitrun adalah makanan. Dan kalau kita menyebut Idul Fitri pun kita menyebut Idul Fitri, bukan Idul Fitrah, seperti itu. Tapi sah-sah saja ketika kita menyebut ia adalah mengatakan zakat fitrah. Karena memang zakat itu sendiri untuk membersihkan diri kita ya daripada rafas, perkata-kata yang buruk ketika berpuasa, ya maupun sebagai zakat itu sebagai sebuah makanan yang diberikan kepada yang berhak nantinya. Baiklah, itu sebagai pengenalan awal tentang zakatul fitri. Kemudian kita masuk pada dalil daripada zakatul fitri. Ya, dalam Al-Qur'an, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sebagai pembersih, ya sebagai pensuci daripada diri mereka. Kemudian tentang syarat wajib, syarat wajibnya itu Islam, ya. Kemudian yang kedua dia harus mampu. Jadi syarat kedua ini harus mampu. Jadi Islam itu sangatlah indah sebenarnya, ya, mudah. Kenapa? Karena memang tidak diberatkan umatnya. Jika tidak mampu maka tidak diwajibkan. Salat ketika dia tidak mampu berdiri, berpuasa, maka boleh tidak berpuasa, nanti akan diganti pada hari berikutnya. Itulah Islam, mudah sekali. Kemudian syarat yang ketiga adalah syaratnya wajib seseorang itu menjumpai Ramadan dan Syawal. Berarti kalau dia tidak menjumpai salah satunya di antara akhir Ramadan maupun awal Syawal, maka tidak wajib dia mengeluarkan zakat fitrah. Contoh, ketika dia hidup di Ramadan, sebelum masuk Syawal atau pas mau malam akan masuk maghrib akhir daripada Ramadan tanggal 30 meninggal, maka sungguhnya dia tidak wajib zakat karena dia tidak menjumpai daripada sebagian Ramadan dan sebagian Syawal. Atau seorang anak yang lahir ketika 1 Syawal
begitu maghrib, azan maghrib 1 Syawal dia lahir, tidak wajib dizakatkan. Maka syarat ketiga ini harus ada, yaitu salah satu dia hidup di antara Ramadan dan Syawal. Nah, seperti itu. Itu syarat, 3 syarat wajib mengeluarkan zakatul fitr. Kemudian masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu waktu-waktu kapan kita mengeluarkan zakatul fitr itu ya. Pertama ada namanya waktu wujub, yaitu waktu wajibnya. Kapan sih waktu wajibnya? Wajibnya itu ketika azan maghrib tanggal 1 Syawal, ya, itu malam lebarannya. Malam lebarannya itu sudah di sanalah wajibnya, ya, di sanalah tempat wajibnya mengeluarkan zakat. Kemudian ada yang kedua, waktu fadilah namanya. Waktu fadilah itu adalah waktu yang sangat dianjurkan untuk mengeluarkan zakatul fitr saat itu. Kapan? Ketika ba'da tulu'il fajri, setelah tulu' fajar, setelah sholat subuh, ya kan? Setelah sholat subuh di tanggal 1 Syawal, maka di sanalah tempat kita disunahkan mengeluarkan zakatul fitr. Itu waktunya namanya waktu fadilah. Karena Rasulullah SAW begitu beliau pulang dari masjid sholat subuh, beliau di sanalah memberikan zakatul fitrnya kepada tetangga beliau. Kemudian waktu yang ketiga, waktu jawaz namanya. Waktu yang dimana boleh kita mengeluarkan zakat. Kapan? Sejak awal Ramadan pun boleh kita mengeluarkan zakat. Ya, jadi sejak awal Ramadan, tanggal 1 nih, kita mau biar ndak repot misalkan di tanggal berikutnya. Kita tanggal 1 Ramadan sudah waktu hurmah, yaitu waktu haram. Kapan haramnya? Ketika dia sengaja sampai selesai sholat Id, sampai selesai khutbahnya, dia baru mengeluarkan zakatul fitr. Nah, kemudian setelah kita mengetahui waktunya, lalu siapa yang wajib ya mengeluarkan zakat itu? Apakah diri kita, orang tua kita? Nah, di sini disebutkan ala man tajibu ala kulli muslimin, diwajibkan atas semua orang Islam yang merdeka, yang memiliki kelebihan fitr ini. Jika kita lihat dari yang diwajibkan itu, biar anak kecil pun baru lahir itu wajib di zakat fitrkan, selama konteksnya dia orang tuanya mampu untuk mengeluarkan. Kemudian berapa ukuran daripada zakatul fitr? Ya, ukuran di sini Nabi menggunakan ukuran pada zamannya itu namanya so'an, yaitu so'. Ya, bukan sok tahu atau bukan sok apalah gitu kan. Nah, jadi kalimatnya sok itu ukuran beliau ya. Dijabarkan lagi, satu sok itu sama dengan arba'atu amdad, ada 4 mud. Nah, sebagaimana kita ketahui, satu mud Nabi itu tangan, mudun itu tangan maksudnya. Ukuran tangan beliau. Satu mud itu kita di Samarinda, Kementerian Agama kita mengartikan bahwa kurang lebih 5-6 on beras, kilo beras ya. Jadi kalau kita hitung berarti kalau 4 on, kalau 4 mud, satu mudnya 6 misalkan, maka sekitar 2,5 kilogram beras yang kita keluarkan, satu sok. Kalau bahasa Nabi itu pakai sok. Nah, kalau kita menggunakan uang ya, sebagaimana edaran dari Kementerian Agama kita, itu ada 3 kategori ya. Pertama, kategori 1 itu 60.000, kemudian kategori 2 45.000, kategori 3 itu 35.000.
Jadi tergantung finansialnya nanti, kemampuan si muzaki yang berikan zakat. Mau pilih paket mana gitu, kategori mana. Tetapi sepakat ulama bahwa yang paling afdol itu adalah menggunakan makanan. Karena memang Nabi sendiri yang praktikkan demikian. Tetap dalam 4 mazhab itu hanya satu yang membolehkan menggunakan senilai harga beras itu sendiri atau makanan pokok di tempat itu, yaitu Imam Hanafi rahimahullah ta'ala. Beliau ketika berfatwa mengatakan boleh menggunakan uang atau senilai dengan barang yang dizakatkan. Beliau dicemooh, diolok-olok oleh jamaah saat itu ya. Namun subhanallah, saat ini di zaman saat ini, di kondisi kita di negara dan di dunia ini yang lagi pandemi corona, subhanallah, itu terjadi dan dipraktikkan hasil daripada fatwa daripada mazhab Hanafi ya. Jadi boleh kita mengeluarkan menggunakan uang, apalagi sekarang via online pun ada. Jadi disinilah hikmahnya beliau yang berfatwa boleh menggunakan uang. Namun dari penjelasan Bapak tadi awalnya bahwa yang lebih utama itu adalah menggunakan daripada qutil balad, yaitu makanan pokok di negara setempat. Kemudian siapa saja yang berhak menerima daripada zakatul fitri, ya itu sebagaimana yang kita fahami dalilnya dalam surah At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharibina fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi 8 golongan, 8 asnaf yang berhak menerima daripada zakatul fitr. Golongan pertama adalah al-faqir, yaitu orang fakir. Apa yang dimaksud dengan orang fakir? Ya, orang fakir di sini adalah orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki usaha, dan sangat kekurangan. Itu namanya fakir. Wa huwa alladzi laisa lahu malun wala kasbun aslan aw lahu kasbun aw malun walakin la yaqa'u mawqi'an min kifayatihi. Dia punya harta